A. Definisi perdagangan internasional. Secara etimologis, perdagangan adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat, yang di sana terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dengan penawaran pada satu titik yang biasa dikenal dengan nama titik equilibrium. B. Pemahaman mengenai teori perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan internasional memberikan banyak manfaat positif bagi kemajuan suatu negara. Adapun manfaat tersebut antara lain: 1. Memberikan berbagai macam kemudahan dan menginformasikan suatu penjelasan yang berhubungan dalam kualitas perdagangan dalam suatu negara, beserta dampaknya terhadap keadaan perekonomian di suatu negara tersebut. Kedua, ada perdagangan internasional akan memberikan dampak terhadap laporan laba rugi yang mengalami penurunan, di mana kegiatan perdagangan internasional mampu menangani permasalahan tersebut sehingga dapat memberikan pengaruh besar terhadap perubahannya. Ketiga, adanya manfaat yang akan diperoleh menjadi suatu gambaran yang muncul akibat dari adanya kegiatan perdagangan internasional dan memberikan dampak positif bagi suatu negara. C. Berbagai jenis perdagangan internasional. Kegiatan ini menjadi pendapatan utama bagi negara tersebut. Adapun jenis kegiatannya yaitu kegiatan ekspor. Ekspor dengan menggunakan pihak ketiga merupakan suatu kegiatan penjualan ke luar negeri dengan mengacu pada ketentuan atau prosedur yang berlaku. Kedua, ada penukaran barang. Suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan mengirimkan barang tersebut ke negara luar, kemudian dilakukan penukaran dengan suatu yang terdapat di suatu negara dalam negeri tersebut. Ketiga, ada konsinyasi, merupakan suatu sistem pengiriman barang di mana pembeli tertentu belum terdapat di luar negeri. Kegiatan ini dilakukan secara lelang dengan melakukan penjualan yang dilaksanakan melalui pasar bebas. Keempat, ada package deal. Dalam upaya memperluas pasaran hasil kita terutama dengan negara sosialis, pemerintah dapat mengadakan perjanjian perdagangan dengan salah satu negara. Kelima, ada smuggling. Istilah ini seringkali dikenal dengan nama penyeludupan, di mana suatu upaya dilakukan untuk melakukan pemindahan kekayaan yang dimiliki dari negara yang satu ke negara yang lain, tanpa mengikuti ketentuan. Kelima, ada smuggling. Istilah ini seringkali dikenal dengan nama penyeludupan, di mana suatu upaya dilakukan untuk melakukan pemindahan kekayaan yang dimiliki dari negara yang satu ke negara yang lain, tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku. Keenam, ada border crossing. Adanya suatu persetujuan kepada suatu negara yang memiliki tujuan perbatasan di mana agar dapat berhubungan satu dengan lainnya, dan adanya suatu kemudahan dan kebebasan dalam jumlah yang tertentu. Selanjutnya, D. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dalam kegiatan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan output barang dan jasa sehingga berimbas pada kenaikan pendapatan per kapita. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada sumber daya alam, yang ketiga ada kemajuan IMTEK, yang keempat ada tingkat implementasi dan suku bunga, yang kelima ada tenaga manajerial dan organisasi produksi, yang terakhir ada aspek sosial budaya.